Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PSQ Online. Pada kesempatan kali ini, kita masih sama-sama merasakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga masih bersama Ustadz Muhammad Arifin yang akan membahas tentang cinta Rasul. Baik Pak Arifin, bagaimana cara kita mewujudkan cinta kepada Rasulullah selain bersolawat? Ya, baik. Terima kasih Mbak Acut dan juga teman-teman pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Memang sekali lagi saya ingin menekankan bahwa wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak. Salah satunya yang dulu pernah kita bahas adalah dengan cara kita memperbanyak membaca sholawat untuk beliau. Nah, selain itu ulama-ulama mencatat juga kalau kita cinta kepada seseorang, biasanya kan kita juga cinta kepada apa yang dilakukan oleh orang itu. Seorang anak yang cinta kepada ayah kadang-kadang meniru apa yang menjadi kebiasaan sang ayah. Ayah suka mancing, anak mancing. Ayah suka main layang-layang, anak ikut main layang-layang. Begitu juga kita ketika ingin menyatakan cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dicintai oleh Rasul itu kita usahakan kita cintai pula. Nah, dengan membaca hadis-hadis Nabi, kemudian penjelasan ulama-ulama, itu kita temukan bahwa salah satu yang dicintai oleh Rasul adalah kelompok masyarakat miskin. Beliau pernah berdoa kepada Allah agar memiliki rasa cinta, keberpihakan kepada fakir miskin. Bahkan beliau berdoa, wahsyurni fi zumratil masakin. Beliau bermohon kepada Allah agar kelak di hari kiamat dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang miskin. Nah, itu kan artinya keberpihakan beliau kepada orang miskin. Tapi jangan kita pahami ini beliau membenci orang kaya. Tidak, bukan. Beliau cinta semuanya, yang miskin, yang kaya, selama itu orang benar, orang baik, umat beliau itu dicintai. Tetapi dengan berdoa minta dibangkitkan pada hari kiamat bersama begitu, atau dikelompokkan dengan orang-orang miskin, itu menandakan bahwa orang miskin mendapat perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Rasul, buktikanlah dengan cara mencintai orang-orang miskin itu. Itu kita lihat di sekitar kita, ada berapa banyak orang miskin. Ada berapa banyak orang yang mungkin belum bisa makan 3 kali sehari, yang hanya bisa sekali, atau yang hanya bisa hari ini makan besok tidak. Kita lihat, kita cintai mereka dengan cara membantu, memberikan bantuan makanan kepada mereka. Karena ini juga didukung dengan hadis yang lain. Rasulullah SAW pernah berpesan bahwa tidak sempurna keimanan seseorang yang dia bisa tidur nyenyak sementara ada tetangganya yang kelaparan dan dia tidak membantu padahal dia tahu. Nah, ini kan menandakan betul bahwa cinta kita kepada Rasul harus kita buktikan dengan aksi sosial. Kita lihat tetangga kita, ada yang miskin, ada yang kurang mampu, kita bantu. Nah, apalagi kemudian didukung pula oleh hadis-hadis yang lain selain yang tadi saya sampaikan, itu Allah sendiri juga mencintai orang-orang yang suka memberi bantuan kepada orang miskin. Salah satu buktinya dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, nantinya Allah di hari kiamat Allah akan bertanya kepada kita, wahai hambaku, aku pernah sakit, kenapa engkau tidak menjenguk aku? Nah, sang hamba kan bertanya, masa engkau Tuhan bisa sakit? Oh, tapi Tuhan kemudian balas, bukan aku yang sakit, ada tetangga kamu sakit tapi kamu tidak jenguk. Padahal kalau kamu jenguk, di situ ada aku. Nah, Allah mengatakan begitu. Kemudian begitu lagi, hampir mirip Allah mengatakan, wahai hambaku, kenapa waktu kamu tidak memberi makan kepada aku? Padahal saat itu aku lapar. Sang hamba kan bertanya lagi, masa Tuhan engkau lapar? Engkau kan Tuhan, engkau nggak perlu apa-apa. Bukan aku yang lapar, kata Tuhan, kata Allah.
Ada tetanggamu lapar, kamu tahu, tapi kamu tidak memberi dia makan. Itu artinya kamu tidak peduli sama aku. Nah, artinya kalau kita peduli dengan orang miskin, dengan membantu, kita dapat dua pahala sekaligus. Pahala mengikuti sunnah Rasul, cinta Rasul, pahala mengikuti perintah Tuhan tadi. Sehingga kita tidak ditanya lagi nanti di akhirat, kenapa Allah lapar kita tidak kasih makan. Tidak akan ditanya begitu karena kita sudah melakukan di dunia ini. Saudara, begitulah kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Rasul, buktikan dengan cara mencintai orang-orang miskin di sekitar kita. Karena Rasul pun mencintai orang yang miskin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.